Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya kali ini akan bersama Mage Jibril Production. Saya kali ini akan membicarakan tentang pelukis Affandi, Pak Affandi. Saya kenal dekat dengan beliau, bahkan karya saya juga beliau beli oleh Pak Affandi. Jadi suatu hal yang sangat mengembirakan saya. Saya pertama kali, kenapa saya ingin bercerita tentang Pak Affandi? Karena kalau kita lihat di YouTube, Pak Affandi tidak ada 5 YouTube-nya. Itu sangat kurang sekali karena teknologi waktu itu belum memungkinkan untuk bisa seperti sekarang ini yang begitu gampang. Jadi saya akan menambal supaya generasi di bawah saya tahu tentang siapa Pak Affandi. Tentunya yang lebih tahu Bu Kartika, tapi saya sebagai sesama pelukis dengan tingkatan junior oleh Pak Affandi, saya juga perlu bercerita tentang kehebatan Pak Affandi. Pertama kali saya bertemu Pak Affandi adalah tahun 71 ketika saya masuk ASRI dan dipelonco untuk kami berbaris ke Gajah Wong, ke Sungai Gajah Wong, tempat hunian rumahnya Pak Affandi yang unik itu, seperti gerobak itu, dengan atap yang seperti daun talas, karena Pak Affandi pernah kehujanan dan ngiyup di daun talas, ya beliau membuat museumnya seperti itu. Kami ke sana dan tentu saja itu momen yang luar biasa bagi kami yang ingin masuk dan ingin jadi pelukis. Tapi sebelum hal itu, tahun 60-an, bapak saya kan lurah sebuah desa yang makmur subur di daerah Blitar. Itu bapak langganan 2 majalah, yaitu Aneka Amerika dan Negeri Soviet pada tahun 60-an itu. Tahun 60-an itulah Pak Affandi diekspos oleh majalah Aneka Amerika besar-besaran dengan pakai jas beliau juga, tentang lukisannya yang coret-moret. Tentu saja kita tidak terlalu ngerti itu bahwa itu aliran ekspresionis, tetapi kemudian saya mengingat bahwa ya itulah ekspresionisme Affandi. Dari situ tumbuh kekaguman, walaupun tidak terlalu nyata, tapi saya yakin bahwa inilah pelukis sejati itu. Pak Affandi, Raden Saleh itu kan jadi mitos, sudah sangat ikonik untuk bangsa Indonesia pada tahun 60-an. Kemudian tahun 71 saya bisa bertemu Pak Affandi bersama teman-teman di Pelonco. Pak Affandi seperti biasa pakai sarung, pakai kaos oblong merah dan sareh, berbicara tentang pengalaman-pengalamannya yang beliau tentu tahu bahwa ini untuk pemula calon-calon pelukis. Yang Anda harus, setelah itu kemudian saya banyak ngincer Pak Affandi, membaca tentang Pak Affandi, dan kita baru tahu bahwa Pak Affandi itu menguasai 2 bahasa atau 4 bahasa, yaitu Belanda tentu saja, bahasa Inggris, kemudian bahasa Sunda karena beliau orang Sunda, kemudian bahasa Jawa karena beliau tinggal di Jawa. Jadi Pak Affandi itu menguasai 4 bahasa. Dan jangan diremehkan, orang seperti Pak Affandi yang pakai oblong dan sarungan itu, beliau dulu-dulunya tahun 60-an, lebih sedikit tahun 64. Beliau itu anggota konstituan, anggota DPRD di Yogyakarta. Beliau perwakilan dari sebuah partai politik yang kuat waktu itu. Jadi beliau adalah mewarisi tradisi intelektual dari pelukis kita. Raden Saleh itu seorang pangeran, seorang aristokrat. Kemudian Raden Abdullah Suryo Subroto, bapaknya Basuki Abdullah, Raden Basuki Abdullah. Kemudian Raden Affandi Kusuma, Pak Affandi, Raden Indra Gunawan juga. Jadi mereka grade-nya priayi yang jadi pelukis, jadi bukan sembarangan. Jadi Pak Affandi kemudian setelah itu berlanjut, saya banyak ketemu Pak Affandi setelah saya jadi pelukis dan yang lainnya, dan kita sebagai pengagum tentunya, sebagai junior ya, yang ngagumin seorang maestro. Dan kalau beliau ke Balai Budaya, kalau kebetulan saya waktu di Balai Budaya, saya selalu ngeladeni kopinya Pak Affandi, saya cepake, saya beli di warung
Tegal itu di depan Balai Budaya atau Gado-Gado itu, saya suguhkan Pak Afandi sebagai suatu rasa hormat kepada senior. Itu sudah kita lakukan. Yang barangkali sekarang tidak ada itu. Unggah-ungguh sopan santun terhadap para senior itu sekarang tuh tidak. Karena ketika umur saya sudah hampir 70 sekarang ini, saya tidak merasakan itu. Orang Surabaya ya, pelukis-pelukis Surabaya punya sopan santun tinggi. Tapi pelukis-pelukis yang lain Jakarta dan yang lain itu nganggep senior itu sebuah rival, bukan tempat pembelajaran. Kembali ke Pak Afandi. Pak Afandi terkenal orang sareh, orang sabar, orang yang seolah-olah pelupa, padahal tidak, beliau tidak. Beliau pernah bilang kepada saya begini, Hardi, kamu itu ibarat, beliau tunjuk meja bundar yang ada di Balai Budaya, kamu itu ibarat seorang yang naik sepeda mengelilingi meja bundar itu. Kalau saya sudah berada di tengah, jadi saya tidak bisa jatuh. Kalau kamu masih berada di pinggir yang akan menuju ke tengah, jadi kemungkinan bisa jatuh. Nah, hal itu yang harus kau tekuni dengan prestasi, dengan latihan-latihan. Itu istilah bahasa Belanda itu, latihan-latihan. Dengan latihan melukis. Orang era itu mengatakan melukis itu berlatih, dianggap berlatih. Jadi harus banyak latihan, terus melukis dan percaya bahwa lukisan akan bisa menghidupi kamu. Pak Afandi juga menunjukkan kalau pameran di Balai Budaya itu selalu dengan isu. Misalkan beliau pameran tunggal, dia akan bilang, saya akan mantu cucu saya. Untuk itu saya butuh uang. Saya pameran lukisan karena hidup saya dari lukisan. Beliau mamerkan di situ dan kolektor-kolektornya juga dikenalin pada saya yang orang muda ini. Saya tahu ya, misalkan Pak Abimanyu Shiro, seorang Jepang, tapi tidak tahu itu warga negara Indonesia atau Jepang, tapi Jepang. Pak Abimanyu Shiro, kalau dari Surabaya juga banyak. Saya juga mengunjungi rumah-rumah kolektor Pak Afandi. Dr. Santana yang di Darmo kalau tidak salah rumahnya. Kemudian big bossnya kolektornya Pak Afandi, Uwi Bunpo, Pak Bunpo. Kemudian Santana, Bunpo. Kemudian ada yang orang Arab itu tuh siapa saya lupa namanya, yang rumahnya deket tokonya deket Siola. Itu kenal semua saya dengan mereka. Usman Aban kalau tidak salah. Usman Aban dan semua dikenalkan pada kita orang muda. Kalau ke Jakarta, Pak Sudarno Mustafa, kemudian ada, kalau tidak salah Pak Sudarno Mustafa itu jenderal polisi, yang beliau juga akhirnya mengoleksi lukisan saya. Jadi Pak Afandi itu tidak takut rezekinya diambil orang kemudian tidak mengenalkan kepada pelukis-pelukis lebih muda. Itu yang saya tiru. Hampir semua kolektor saya kenalkan pada teman-teman atau pelukis-pelukis yang lebih muda. Jadi saya tidak pernah takut karena rezeki di tangan Allah Ta'ala. Lah, Pak Afandi yang kita kagumin pada suatu ketika, saya pernah tahun 74, saya pernah pameran bersama Pak Afandi di Biennale Seni Lukis Jakarta yang pertama kali. Saya pameran di sana bersama Bonyong, Nanik Mirna, Siti Hati-Hati, Harsono dan yang lainnya tuh. Hanya 5 pelukis muda yang diajak di situ. Saya melukis Afandi Bertoga karena Pak Afandi baru dapat doktor honoris causa dari Singapura. Saya lukis Pak Afandi bertoga hitam, berjubah itu hitam, terus di belakangnya ada lukisan babi hutan yang taringnya menonjol, yang jadi ikonnya Pak Afandi itu. Kita pamerkan di situ, kita ya tidak ditegur Pak Afandi atau apa tuh. Jadi lukisan tuh ya biasa berlalu begitu saja. Tetapi saya masih ingat tahun 78, saya tinggal dengan Mas Rendra di ngontrak di rumah petak kecil di Tomang. Lukisan itu saya taruh di teras. Tahu dikerokotin tikus separuhnya. Itu kan kampung banget itu. Dalam keadaan miskin waktu itu tahun 78. Saya pulang dari Belanda. Saya sama Mas Rendra berjuang menahan gempuran-gempuran Orde Baru itu. Jadi kita hidup kurang enak lah, pokoknya kurang layak. Dengan anak-anak bengkel teater, Mas Rendra baru di penjara. Tahun 79 saya masuk penjara juga karena Presiden 2001.
Eh, terus lukisan itu saya gunting-gunting, saya buang ke sampah, saya bakar. Karena ukurannya 1,5 meter kali 1 meter. Karena ada perasaan kecewa dari saya, itu kok digeragotin tikus begitu kasarnya gitu. Jadi saya menangis dalam hati. Saya siram minyak tanah, saya buang di tempat sampah dan saya bakar. Selang berapa bulan Pak Afandi ketemu saya di Balai Budaya, dia tanya, "Ardi, itu lukisan saya dengan babi itu, yang pakai itu, profesor itu, masih ada apa enggak?" "Aduh Pak, itu enggak ada Pak. Udah rusak," saya bilang. "Tapi saya punya lukisan Pak Afandi juga, saya melukis Pak Afandi. Baru ya 1 bulan ini baru selesai." "Lukis apa?" "Ini, jamu anggur cap orang tua." Jadi saya bikin botol jamu anggur itu cap orang tua, wajahnya Pak Afandi. "Wah, mau itu saya," gitu. "Besok bawa ke Wisma Seni ya?" "Boleh ya." Beliau nginep di Wisma Seni. Saya terus bawa lukisan itu ke Wisma Seni. "Ah, ini aku beli," dia bilang gitu. "Tapi enggak banyak." Dibeli berapa? 750.000. Itu bauannya itu. Kemudian uang itu saya pakai kontrak di Wisma Adumaniaga Jalan Batu, depan Gambir, samping Koramil atau apa, Jakarta Pusat. Itu tempat yang mahal sekali. Untuk kontrak Wisma Adumaniaga itu hanya 400.000. Saya dapat 750.000 dari Pak Afandi. Luar biasa itu Pak Afandi itu. Jadi dia menghargai saya itu luar biasa. Sementara lukisan Pak Afandi pada era itu 2,5 juta. Jadi terlalu besar untuk saya sebetulnya itu. Terus saya pakai kontrak di Wisma Adumaniaga, saya pisah dengan Mas Rendra. Saya bilang, "Mas Rendra, saya mau pamit, saya pisah." Mas Rendra shock, "Loh, kenapa kamu, Bung, kalau manggil saya Bung? Kita kan kerja sama baik, kenapa kamu?" "Saya pelukis Mas, tidak bisa saya kumpul dalam suatu komunitas begini dengan bengkel teater." "Bukan karena apa? Karena saya butuh sendiri kalau melukis." "Oh ya sudah Bung." Yang saya dengar setelah pisah dengan Mas Willy, 1 bulan Mas Willy sakit lama, sakit fisik, dan dia tidak suka sama saya. Tapi saya mengerti karena kita udah dekat sekali seperti saudara. Saya banyak diajarin hidup juga dengan Mas Willy, antara lain jangan takut utang. Karena utang itu juga rezeki. Kembali ke Pak Afandi tadi. Berkali-kali saya ketemu Pak Afandi dan saya melayanin beliau kalau ini perlu-perlu itu. Kemudian suatu ketika saya jadi direktur acara di tim, namanya BP3 atau Pak BP3. Itu diangkat oleh Pak Parmo atas pertimbangan dari Gubernur Suprapto. Karena tim mengalami kolaps, kurang acara, kurang apa. Dewan Kesenian Jakarta kurang kreatif membuat acara. Jaringan saya banyak. Pak Parmo bilang, "Kamu saya tugasin untuk ini, pegang acara di tim." Itu. Tapi untuk backup nanti ini, kamu akan dibantu oleh teman-teman saya. Pak Parmo bilang begitu, kepala dinas dari DKI, karena saya diangkat oleh Pak Suprapto. Kemudian saya ambil alih tampuk pimpinan itu. Saya jadi berlawanan dengan Dewan Kesenian Jakarta. Dan saya akan jadi dalam sejarah saya jadi musuh bebuyutan dengan Dewan Kesenian Jakarta itu puluhan tahun. Seperti sudah musuh pribadi. Jadi kemudian kembali ke Pak Afandi, saya dapat orderan dari Mas Rajak Manan. Beliau ketua Perpamsi dan ketua PAM dan direktur PAM Jaya. Perpamsi itu perusahaan air minum seluruh Indonesia dan PAM Jaya itu ya perusahaan air minum Jakarta. Setahun saya dapat 2 orderan. 2 kalender untuk Perpamsi dan untuk PAM. Itu honornya 4 juta. Masing-masing 1 kalender 2 juta, 1 kalender 2 juta. Honor untuk desain saja. Lukisan Pak Afandi 2,5 juta. Suatu ketika saya diberi info orang, "Pak Ardi, ini Direktur Bea Cukai bosan sama lukisan Pak Afandi."
Dia mau jual. Nggak tahu butuh duit apa enggak, namanya orang bea cukai kok butuh duit gitu. Kemudian berapa harganya? 2,5. Saya nggak tawar. Karena saya baru dapat donor 4 juta itu, saya beli 2,5 juta. Lukisan perahunya Pak Wandi. Kemudian saya pasang di kantor saya di tim untuk gertak orang tuh. Ini loh, saya punya lukisan Pak Wandi. Pak Wandi tahu itu, saya dipanggil, Arti, kenapa kamu beli berapa itu? 2,5 juta Pak Wandi. Tapi saya suka Pak Wandi. Kamu itu kalau beli itu ngomong ke saya, nanti saya kasih 2. Itu luar biasa orang itu. Ini yang saya tiru juga dalam kehidupan saya sebagai pelukis. Saya tidak pernah mikir tentang harga. Teman-teman saya banyak yang saya beri lukisan gratis. Banyak. Karena hanya itu saya bisa memberikan. Jadi lukisan itu bukan suatu mustika yang sangat berharga. Ini semua karena Allah Ta'ala. Wong kita flu pilek aja kita nggak bisa melukis. Karena itu semua hadiah dari Tuhan. Teman-teman yang sudah pernah ke rumahku mesti saya beri 1 lukisan. Biasanya begitu. Kalau hati saya penuju, istilahnya bahasa persilatannya hati saya penuju, mesti saya beri lukisan tuh, entah dari kertas, entah dari kanvas kadang-kadang. Jadi dari situ juga saya banyak belajar dengan Pak Wandi, bahwa ada kisahnya ketika waktu kecil, the best collector, the big kolektornya Pak Wandi adalah Pak Raka Sumican. Waktu itu Pak Raka Sumican tinggal di Malang, sekolah di SMA Malang. Dia manggil Pak Avandi Tuan. Pak Avandi sedang pameran di Malang, kira-kira tahun 60-an. Pak Raka Sumican tuh baru anak SMA. Dia nungguin lukisan Pak Avandi terus-terusan. Setiap Pak Avandi datang di ruang pameran tuh selalu ada bocah itu SMA itu sedang melihat lukisannya. Terus akhirnya tanya, Tuan, Pak Rasumian bilang ke Pak Avandi, Tuan, apa saya boleh beli lukisan ini? Pak Avandi tanya, apa kamu punya duit? Saya punya, disiapkan. Tentunya tidak seperti harga sebenarnya. Singkat cerita, Pak Raka Sumican mengambil lukisan Pak Avandi 1, dan kemudian barangkali menjadi ratusan lukisan Pak Avandi yang dikoleksi oleh Pak Raka Sumican. Ada putranya juga, Sarjana Sumican, yang meneruskan. Ini semua saya kenal dengan Pak Raka Sumican, Sarjana Sumican. Jadi semua kolektor Pak Avandi kenal. Pak Budiarjo kenal juga saya. Lukisannya Pak Avandi, Pak mertuanya Eros Jarot itu siapa tuh namanya, Pak Ilen, semua. Jadi Pak Avandi itu kalau ke Jakarta dia nagih ke Menteng, ke Pondok Indah, kayak ini gitu. Karena cicilan dia terima, beliau terima. Itu kiatnya hidup Pak Avandi. Saya pernah juga mendatangi pesta yang dipestain tahun 82. Dan saya bukan bohong, saya punya foto-fotonya itu. Ada yang saya besarin 1,5 meter, kalau itu bisa saya jual. Pak Indra Gunawan, wah beliau ini luar biasa. Nanti saya akan cerita. Pak Indra Gunawan itu membiayai pesta ulang tahun Pak Wandi. Di Ubud, saya datang dengan Efek Mulyadi, beliau dari Kompas, saya dikirim oleh Mas Bondan Winarno untuk menulis acara itu untuk majalah Mutiara. Saya pintar nulis, saya intelek, saya mewarisi tradisi intelek pelukis-pelukis seperti yang saya sebut di atas, seperti Pak Sujoyono, Avandi, Basuki Abdullah Surabroto, Raden Saleh, dan yang lainnya itu. Saya pewarisnya itu, saya bukan pelukis sekedar, atau sekedar pelukis, bukan. Saya pelukis dengan P besar dan S besar sebagai seniman. Ini profesi yang terhormat, yang saya tiru pada tokoh-tokoh yang nanti akan saya ceritakan. Saya akan bikin berseri tentang Pak Avandi, Pak Nasar, Pak Indra Gunawan, Pak Sujoyono. Saya menulis semua di koran-koran itu. Jadi saya lewat Mage Jibril Production itu saya ketolong, saya bisa menyuarakan ini dengan berbicara saja. Jadi Pak Avandi memainkan isu untuk pameran-pamerannya luar biasa. Misalkan Venice sudah dekat, pamerannya temanya Venice sudah dekat. Orang-orang mengharap, waduh Pak Avandi bentar lagi wafat.
Oh iya, kita berebut membeli lukisan-lukisan Pak Wandi, kolektor-kolektor kaya kira-kira begitu. Ternyata enggak babat-babat. Kemudian nanti Pak Wandi bilang lagi, Venice sudah semakin dekat. Oh, orang beli lagi. Jadi Pak Wandi itu marketer yang luar biasa. Orang kena gertak mobilnya Mitsubishi itu, yang sport kuning itu sudah kecut. Kalau enggak berani nawar murah lah. Kan sekarang banyak pelukis-pelukis gembel dengan baju yang compang-camping ngasih harga 200 juta. Matamu siapa yang mau beli 200 juta? Bajumu aja harganya cuma 10.000 gitu. Jadi banyak pelukis yang bual-bual ndak realistis. Saya mengikuti jejak senior. Kembali Pak Hendra Gunawan tadi, saya kalau ndak diinterview loncat-loncat, tapi ndak masalah. Yang penting ini info penting untuk generasi muda mempelajari tentang senior-senior. Kalau ngikuti channel ini, Maggi Jibril Production, nanti akan terus saya akan cerita banyak dan kalian tidak usah kuliah di perguruan tinggi akan lebih pintar daripada yang kuliah. Di Ubud itu pulangnya ketika seremoni pidato dan Mas Teja Suminar segala, Pak Hendra Gunawan bilang begini, ini pertemuan luar biasa. Yang merayakan ulang tahun Pak Hendra Gunawan yang biayain untuk ulang tahunnya Pak Wandi. Pertemuan ini luar biasa. Andaikan Sujoyono datang, ini kumpulan tokoh-tokoh pelopor-pelopor seni lukis Indonesia. Disebut ya, ada Pak Wandi, ada ini, terus Hardi disebut, saya disebut. So, bangga kepala gede. Ada fotonya itu, ada fotonya. Jangan khawatir, saya bukan pembohong. Ketika pulang, acara selesai, makan-makan dan yang lainnya. Pak Bagong segala ada, Pak Bagong segala. Pak Abbas datang juga. Kemudian saya dengan efek, karena kesorean, harusnya pulangnya besoknya naik pesawat. Kita nginep di sebuah hotel bareng Pak Wandi juga ternyata di situ. Hotel yang kecil, losmen lah, ya. Kemudian ketika pagi-pagi kan ada penjajah celana pendek, kaos Bali-Balian itu, kayak kaos untuk di Kuta dan yang lainnya itu, kita beli untuk oleh-oleh itu. Saya efek segala itu. Bu Mariati istrinya Pak Wandi. Pak Wandi itu masak nasi sendiri, yang masak John. Terus selalu ada sepeda lipat itu, sepeda untuk itu, aerobik itu. Itu Bu Mariati, istrinya Pak Wandi, ikut-ikut beli daster gitu. Pak Wandi nyeletuk. Bu, katanya. Bu atau Mami atau apa, lupa saya namanya, atau Mariati manggilnya. Perjalanan masih jauh loh, jangan terlalu boros gitu. Padahal berapa sih harganya itu? Gitu. Tapi Pak Wandi sudah apa ya, hidupnya hemat, menurut saya hemat. Pak Wandi apa kebutuhannya saja, dan beliau kan tidak glamor, biasa aja, malah lebih glamor saya jauh. Karena saya mewakili generasi ini, Pak Wandi sudah mumpuni lah. Beliau itu kalau pesilat itu sudah drunken master yang pakai ini, itu buli-buli itu udah sakti. Masih banyak kenangan saya terhadap Pak Wandi. Dan ini untuk melengkapi adanya YouTube supaya tambah lagi. Karena di YouTube yang kedua tentang Pak Wandi, aku juga bikin kesaksian bersama Profesor Bud Mohtar, menteri-menteri, beberapa menteri. Saya masuk itu acaranya TVRI. Alhamdulillah saya termasuk dianggap pada waktu itu untuk ikut memberi komentar Pak Wandi. Pak Wandi, benih yang kau tabur telah bersemi di Nusantara ini, dan perilakumu jadi teladan. Pak Wandi memberikan kolektor-kolektornya, mengenalkan kepada generasi muda yang lebih muda, dan juga pernah membeli lukisan pada saya, suatu kehormatan besar dengan harga yang tinggi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadahmu dan anak keturunanmu jaya, sentosa, sehat walafiat. Semua yang telah engkau berikan Pak Wandi kepada Indonesia, Republik Indonesia, semoga
menjadi pupuk bagi Nusantara ini semakin harum dan jaya. Pak Wandi, I love you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.